Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah spesial Maulid Nabi. Sebelum kita lanjutkan, saya akan berikan kesempatan untuk bagi yang ingin bertanya, silakan. Iya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak Kures tentang Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Kaitannya dengan sifat dari para rasul adalah fatnonah yang cerdas, itu bagaimana? Sedangkan seorang rasul itu harus pandai, gitu. Bagaimana? Terima kasih. Kecerdasan tidak mutlak harus disertai dengan kemampuan membaca dan menulis. Iya. Membaca dan menulis itu membantu. Kecerdasan itu ada di sini. Ada orang tua-tua kita dulu itu tidak pandai membaca dan menulis, tetapi cerdasnya luar biasa. Ada sekian banyak orang yang pandai membaca dan menulis, pandai boleh jadi membaca banyak buku, tetapi analisanya tidak ini. Jadi tidak ada kaitannya antara membaca dan menulis itu alat untuk tahu, bukan kecerdasan itu sendiri. Saya kira begitu, Bu. Tadi Bapak bilang bahwa kita mengikuti Al-Quran itu kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Dan Bapak bilang bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad itu harus cerdas. Nah, Pak, ini bagaimana? Kan dulu Nabi punya istri lebih dari satu ya. Nah di sini itu kan zaman dulu itu banyak janda-janda memang harus diselamatkan. Bagaimana konteksnya dengan zaman sekarang gitu Pak? Bukankah kita harus mengikuti Nabi itu dengan cerdas? Ya oke deh, kalau begitu suruhlah itu kawin dengan janda-janda yang tua-tua. Kalau mau itu ikuti masalahnya Nabi. mau apa enggak gitu kan? Itu kan Nabi begitu kan Pak? Iya Nabi begitu, tapi situasinya berbeda. Tapi bukan salah Nabi kalau begitu Pak. Harus memang kita bukan yang salah cerdas. Nabi. Bukan salah Nabi. Tetapi itu sebabnya saya katakan harus mengikuti dengan cerdas. Apalagi saya ingin Pak Mahfud yang jelaskan pada kita bahwa rasa keadilan itu berbeda. Bagaimana sih itu Pak menyangkut rasa keadilan? Betul. Di dalam perkembangan ilmu hukum yang kami pelajari memang ada teori yang membedakan hukum dan keadilan. Kalau keadilan itu selalu berbeda penerapannya. Hukum itu menghendaki kesamaan formulasi, sedangkan keadilan itu menghendaki perbedaan di dalam penerapan. Orang sama-sama mencuri, yang satu mencuri karena terpaksa, yang satu mencuri karena tamak, gitu. Itu hukumannya beda. Kalau keadilan diterapkan seharusnya begitu. Oleh sebab itu saya selalu memberi contoh. Orang seperti Mbok Mina di Purwokerto itu yang mempunyai mencuri 3 kakao dihukum gitu. Itu tidak adil sebenarnya. Hukumnya terpenuhi bahwa menurut hukum mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum. Artinya tanpa hak. Nah itu sudah mencuri. Tetapi seperti Mbok Mina ini kan orang terpaksa mengambil itu. Kan beda misalnya dengan yang sudah divonis saja, misalnya Nazarudin. Misalnya bagaimana orang seperti Mbok Mina itu dihukum 2 tahun dengan hanya 3 kakao yang harganya 2.103. Sementara Nazarudin itu hanya dihukum 4 tahun misalnya. Kalau dikalikan 3 kakao kali sekian miliar dan macam-macam. Nah oleh sebab itu sebenarnya yang lebih tepat itu adalah penerapan hukum seperti yang di dalam Islam itu. Keadilan itu dilihat pada konteksnya, dilihat pada alasannya. Tidak mesti orang yang berzina ya Prof ya, berzina, sama-sama berzina, hukumannya bagi Nabi mungkin bisa beda. Karena yang satu mungkin ada alasan tertentu, yang satu alasan tertentu. Atau yang satu harus menunggu hukuman misalnya. Ada orang mengaku berzina, Nabi mengatakan apa benar kamu berzina, masih ditanyakan gitu meskipun sudah ngaku, karena Nabi ingin mencari keadilannya kan begitu. Sama saya kira perkembangan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum modern sekarang ini lebih yang banyak dicontohkan oleh Nabi itu menegakkan keadilan lebih dipentingkan daripada menegakkan hukum. Hukum dalam artinya yang formal dianggap sebagai penetapannya saja, formalitasnya, tapi substansinya yang adil itu selalu dikatakan bahwa keadilan itu menghendaki penerapan yang berbeda berdasar alasan, berdasar tempat, berdasar waktu, berdasar budaya. Nah, sedangkan hukum itu ya otoritas negara untuk
termasuk pengadilan yang mewakili negara untuk menetapkannya itu, formalitasnya bahwa yang diberlakukan begitu. Sedangkan substansinya itu tergantung pada situasi atau tergantung kalau dalam pada objek. Ya objek, ilah gitu ya, seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami, sungguh sangat menarik apa pembicaraan kita ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah spesial Maulid Nabi. Islam datang untuk seluruh manusia dan semua